Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Biba Pradika. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Dan juga share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. Dan seperti biasanya, di setiap minggunya aku akan membagikan kisah-kisah yang menegangkan, mitos fakta yang belum terpecahkan sebelumnya. Dan di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad. Ini requestan dari salah satu penonton aku. Karena range usia penonton aku ada yang kelas SD. Jadi untuk kisah kelahiran Nabi Muhammad ini saya coba searching di Google dan mencari bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Kemudian saya menemukan salah satu buku yang pembahasannya sangat ringan sekali, bisa diterima oleh berbagai macam kalangan. Karena sangat riskan sekali jika saya menceritakan mengenai agama tapi tidak ada referensinya, takutnya salah dan nanti menjadi acuan terutama murid-murid aku. Jadi di video kali ini aku mengambil referensi dari buku ini. Nah, ini pengarangnya dari Neti S, Aisyafat, dan Endah W. Judulnya Nabi Muhammad SAW, kisah manusia paling mulia di dunia. Nah, ini sebenarnya bukunya untuk anak usia lebih dari 8 tahun. Bahasanya sangat ringan sekali dan mudah dipahami. Jadi buat kalian semuanya yang ingin memiliki bukunya, ya, aku tunjukin ke kalian. Oke ya. Jadi buat kamu yang sudah penasaran dengan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, langsung aja kita ke videonya. Nabi Muhammad SAW terlahir dari rumpun suku terhormat di kota Mekah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Beliau adalah pemimpin suku Quraisy yang disegani di kota Mekah. Nabi Muhammad terlahir dari rumpun keluarga yang bersih, berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, keturunan paling suci dan utama. Berbeda dari kotoran-kotoran jahiliyah yang berkembang di masa itu. Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki, salah satu di antaranya bernama Abdullah. Dialah putra kesayangan Abdul Muthalib, ayah dari Nabi Muhammad. Keluarga Abdul Muthalib merupakan keluarga terpandang. Mereka sangat dihormati, khususnya di kalangan warga Mekah. Di tengah-tengah keluarga terhormat inilah Abdullah tumbuh menjadi pribadi yang mulia dan berbudi pekerti luhur. Abdullah disayangi keluarga dan disenangi masyarakat. Setelah beranjak dewasa, Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah dari Bani Zuhra. Aminah juga dikenal sebagai wanita yang mulia secara kedudukan dan keturunan di kalangan suku Quraisy. Singkat cerita, Abdullah menikah dengan Aminah. Mereka hidup bahagia dan saling menyayangi. Pekerjaan orang-orang suku Quraisy umumnya adalah pedagang. Demikian juga dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia bisa melakukan perjalanan dagang ke berbagai negeri bersama kafilah-kafilah dagang dari suku Quraisy. Saat Aminah sedang hamil muda, Abdullah pamit untuk melakukan perjalanan ke negeri Sam. Berat bagi Aminah ditinggal suaminya saat sedang mengandung. Namun, Aminah sadar berpergian Abdullah adalah untuk menjemput rezeki bagi keluarga mereka. Aminah pun melepas kepergian suaminya dengan doa. Ketika di perjalanan, tiba-tiba Abdullah menderita sakit. Rombongan berhenti ketika sampai di Yastrib atau Madinah. Abdullah dibawa ke rumah salah seorang keluarga Bani Najjar. Namun, tidak beberapa lama kemudian, Abdullah meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Betapa sedih dan terpukulnya Aminah mendengar kabar kematian suaminya. Terbayang olehnya, sang anak yang ada di dalam kandungannya akan terlahir sebagai seorang yatim. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Mengapa disebut Tahun Gajah? Ada apa dengan gajah?
Disebut tahun gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa penyerangan Mekah dan upaya penghancuran Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman. Abraha adalah gubernur negeri Yaman yang terletak di selatan kota Mekah. Abraha sangat berambisi untuk menghancurkan Ka'bah. Cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fil ayat 1-5. Kedatangan umat manusia yang banyak telah meramaikan kota Mekah dari waktu ke waktu. Hal itu mendatangkan keberkahan sendiri bagi masyarakat Mekah, terutama kaum Quraisy yang mendapat kehormatan mengurus Ka'bah. Kedatangan orang-orang dari berbagai negeri membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat Mekah untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Kehidupan ekonomi masyarakat Mekah semakin baik. Sebagai pengurus tempat suci Ka'bah, bangsa Quraisy juga semakin dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Abraha iri dengan keramaian kota Mekah dan penghormatan yang diterima oleh suku Quraisy. Timbul niat buruk dalam hatinya. Abraha ingin membelokkan perjalanan haji umat manusia agar tidak lagi ke Mekah. Ia ingin orang-orang berbondong-bondong datang ke Yaman sebagaimana manusia berbondong-bondong ke Mekah. Abraha kemudian mendirikan tempat peribadahan besar di kota San'ah, ibu kota negeri Yaman. Tempat peribadatan itu dihiasi dengan indah dan mewah. Setiap mata yang melihatnya pun merasa takjub. Abraham yakin akan banyak manusia yang tertarik untuk datang ke tempat peribadahannya. Sebab tempat peribadahan di San'ah jauh lebih megah dan indah dibandingkan Ka'bah. Abraha kemudian menyerukan kepada bangsa Arab dan manusia di berbagai negeri agar berhaji di San'ah. Abraha berharap orang-orang akan berbondong-bondong datang ke negerinya. Dengan demikian, negeri Yaman akan menjadi negeri yang makmur. Namun, usaha tersebut sia-sia. Tidak seorang pun dari bangsa Arab yang mau berhaji ke tempat peribadahan besar tersebut. Walaupun bangunan Ka'bah tidak semegah tempat peribadahan San'ah dan tidak memiliki perhiasan mewah yang menarik, mata, hati, dan jiwa orang Arab sudah tertambat dengan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Tidak sedikit pun kemewahan dan keindahan tempat peribadahan San'ah mampu memalingkan mereka dari kesahajaan Ka'bah. Alangkah marahnya Abraham mengetahui kenyataan tersebut. Ia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah dengan kekuatan pasukan yang dimilikinya. Ia berpikir bahwa jika Ka'bah hancur, mau tidak mau bangsa Arab akan datang ke Yaman untuk berhaji. Bersiaplah Abraha dan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ia mempersiapkan tentara dalam jumlah yang besar. Tentara-tentara tersebut dilengkapi dengan kendaraan khusus, yaitu gajah. Oleh karena itu, pasukan Abraha dikenal dengan sebutan pasukan bergajah. Kabar kedatangan Raja Abraha dan pasukannya ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah tersebar dengan cepat. Beberapa bangsa Arab yang mendengar kabar tersebut menghadang perjalanan pasukan Raja Abraha. Bangsa Arab tidak rela tempat suci yang mereka hormati dirusak. Mereka pun bersiap menghadang pasukan bergajah dengan kekuatan yang dimiliki. Akan tetapi, kekuatan mereka kalah telak, sehingga dengan mudah dipatahkan oleh pasukan bergajah. Abraha dan pasukannya semakin pongah dengan kemenangan tersebut. Mereka yakin tidak akan ada yang bisa menghalangi niat mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan penuh kesombongan, mereka terus melaju memasuki gerbang kota Mekah. Sampailah mereka di tepi kota Mekah. Di sana pasukan Abraha berbuat onar. Mereka merampas semua harta kekayaan orang Quraisy yang ada di daerah tersebut, tidak terkecuali unta-unta milik pemimpin Quraisy, Abdul Muthalib. Seluruh darah bangsa Quraisy mendidih. Mereka marah bukan kepalang. Banyak yang kemudian terpancing ingin membunuh Raja Abraha saat itu juga. Akan tetapi, apa daya? Kekuatan mereka kalah jauh. Mereka pun menahan diri karena tidak mau mati di tangan Abraha dan pasukannya. Sebelum memasuki kota Mekah, Abraha mengirimkan utusannya untuk menemui pemimpin kota Mekah. Utusan itu berkata kepada Abdul Muthalib, "Sesungguhnya Raja Abraha menitipkan pesan untuk Tuan sebagai pemimpin kota Mekah.
Raja dan pasukannya datang bukan untuk memerangi bangsa Quraisy. Raja datang untuk meruntuhkan Ka'bah. Jika Tuan dan bangsa Quraisy tidak menghalangi maksud tersebut, tidak akan terjadi pertumpahan darah. Orang-orang Quraisy semakin mendidih mendengar pesan Abraha yang disampaikan oleh utusannya tersebut. Namun, Abdul Muthalib berusaha menenangkan mereka. Dengan tenang, Abdul Muthalib berkata kepada utusan Raja Abraha tersebut, "Kami tidak memiliki persiapan dan kekuatan untuk melawan pasukan Raja Abraha." Beberapa pemuka Quraisy protes dengan sikap Abdul Muthalib. Akan tetapi, Abdul Muthalib tetap tenang dan teguh pada pendiriannya. Abdul Muthalib bersama beberapa pemuka Quraisy dan utusannya itu kemudian pergi menemui Raja Abraha. Ia disambut dengan baik oleh Raja Abraha. Raja Abraha ikut duduk bersama di atas satu permadani dengan Abdul Muthalib dan para pemuka Quraisy. Mereka juga dijamu dengan hidangan terbaik. Kemudian Raja Abraha berkata, "Apakah kalian akan menghalangi niat kami untuk menghancurkan Ka'bah?" "Wahai Raja Abraha, kedatangan saya ke sini untuk menjemput 200 untaku yang dirampas oleh pasukan Tuan," kata Abdul Muthalib. Abraha pun berkata, "Wahai Abdul Muthalib, bukankah Anda mengetahui bahwa kami datang untuk meruntuhkan Ka'bah? Mengapa Anda justru memikirkan 200 ekor unta itu saja? Sementara agama dan tempat suci yang Anda puja tidak Anda lindungi?" Kata Abdul Muthalib, "Saya hanyalah tuan dari 200 ekor unta itu. Saya punya hak untuk mempertahankan unta-unta itu. Adapun Ka'bah adalah milik Tuhan. Dia yang akan memeliharanya." Abraha akhirnya mengembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib. Sebelum pergi, Abdul Muthalib menasihati Abraha agar mengerahkan tentaranya untuk menempuh perjalanan di lereng gunung saat memasuki kota Mekah. Sebab jalan itu yang paling aman dan jarang dilewati oleh manusia. Menjelang malam, Abraha masuk ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Derap langkah pasukan bergajah itu menggema ke seantero kota. Penduduk kota Mekah dicekam kepanikan. Teriakan ketakutan, suara tangis anak dan bayi, dan jeritan binatang ternak terdengar. Abdul Muthalib dan beberapa tokoh Quraisy yang kembali ke kota Mekah dan berseru kepada warga agar segera mengungsi ke tempat yang aman. Penduduk Mekah kemudian mengungsi keluar kota Mekah, bersembunyi di balik perbukitan di sekitar kota Mekah. Dari atas bukit mereka bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada pasukan bergajah. Sementara itu, Abdul Muthalib dan beberapa tokoh Quraisy lain mendatangi Ka'bah. Mereka berdoa agar Allah melindungi dan memelihara Ka'bah dari niat jahat Abraha. Mereka yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan Ka'bah dari pasukan bergajah saat ini. Setelah berdoa, mereka meninggalkan Ka'bah dengan air mata berderai. Mereka menuju puncak bukit untuk mengungsi dan menanti takdir apa yang akan terjadi pada bangunan Ka'bah yang sangat mereka cintai. Ketika pasukan Abraha tiba, kota Mekah sudah sepi. Seluruh penduduknya sudah mengungsi ke tempat yang aman. Pasukan Abraha memasuki kota Mekah dengan teriakan kemenangan, sikap congkak dan penuh kesombongan. Abraha boleh bangga dengan kekuatan yang besar dan pasukannya yang banyak. Namun Allah punya cara sendiri untuk menghancurkan kesombongan Abraha dan pasukannya. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Allah mengutus burung-burung ababil yang muncul berobongan. Masing-masing burung membawa batu kecil bernama sijil dengan paruhnya. Batu-batu tersebut kemudian dijatuhkan oleh burung-burung ababil tepat di setiap kepala pasukan bergajah. Apa yang terjadi kemudian? Sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Pasukan bergajah tidak hanya terluka, tentara dan gajah-gajahnya hancur lumat seperti ulat-ulat yang bergelimpangan. Tidak seorang pun dari mereka yang selamat dari bahaya maut tersebut. Sungguh mengerikan. Raja Abraha yang awalnya congkak tiba-tiba ketakutan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri kehancuran bala tentaranya dengan cara yang sangat mengerikan. Abraha dicekam ketakutan yang luar biasa. Ia lari tunggang langgang pulang ke San'ah.
Sesampainya di San'ah, ia terkapar mati karena luka parah yang dideritanya. Atas kuasa Allah, Ka'bah dan kota Mekah yang diberkati selamat dari niat jahat Abraha dan bala tentaranya. Penduduk Mekah mengucapkan syukur kepada Allah karena telah selamat dari mara bahaya. Mereka juga bersyukur karena Ka'bah yang mereka cintai tetap berdiri kokoh. Kejadian ajaib tersebut menjadi tahun yang bersejarah bagi masyarakat Mekah. Mereka menyebutnya dengan Tahun Gajah. Tak lama setelah peristiwa bersejarah tersebut, lahirlah Nabi Muhammad. Dengan demikian, tahun kelahiran Nabi Muhammad lebih kita kenal dengan sebutan Tahun Gajah. Oke, sepertinya kisah ini ada beberapa part. Nanti kita lanjutkan ke part selanjutnya. Jadi di video kali ini cukup sampai di sini saja dulu. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Dan juga share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. Atau kamu juga bisa beri kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.